urgensinya untuk Januari ini apa? Apakah bisa diundur? Banyak juga sudah mulai ada beberapa wacana dan juga beragam bincang masyarakat. Apakah sebenarnya PPN 12% ini bisa ditunda tanpa ubah undang-undang? Urgensinya adalah saya kira teman-teman yang tentunya menjadi eksekutif hari ini berpikir bagaimana menaikkan pendapatan negara. Ya, apakah itu melalui PPN atau PMBP, ya, tentunya kalau PPH dilihat dari penghasilan ya. Tetapi kembali lagi bahwa pemerintah sekarang ini sedang berkutak-kutik bagaimana menaikkan formulasi ya, pendapatan negara, ya, peningkatan penerimaan negara. Karena expenditure kita besar, ya, defisit kita dibatasi. Gak mungkin ya Pak the other way around, expense yang ditekan. Ya tentunya itu namanya penghematan. Ya kalau kita mau melakukan penghematan, ya kita harus punya lembaga kayak yang mau dibuat oleh Donald Trump ini, melakukan efisiensi birokrasi. Nah, apakah kita mau arah ke sana juga? Efisiensi birokrasi. Kemudian juga efisiensi investasi pemerintah yang mungkin boros atau tidak berguna atau boros ya. Ya itu juga harus dilakukan. Kalau itu memang terjadi berarti banyak proyek-proyek investasi yang dulu dari pemerintahan lalu itu mungkin dipending. Kemudian juga budget spending pemerintah harus juga dihemat. Nah, pesan Pak Prabowo kan sudah jelas. Jangan boros dalam hal anggaran rapat. Jangan boros dalam perjalanan dinas. Jangan sering-sering kunker, gak ada hasil. Ya. Nah, itu kan pesan bahwa beliau ingin menghemat kan. Nah, penghematan ini beliau ingin gunakan untuk kepentingan yang lebih baik. Jadi kembali lagi bagi saya reformasi pajak ini adalah investasi untuk jangka panjang. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Jadi tax reformation ya Pak ya, that's the key ya Pak ya. Dan bentuk-bentuk untuk formulasi untuk mengejut penerimaan negara di tengah expenditure yang juga cukup banyak gitu Pak ya di pemerintahan Bapak Prabowo ini. Sekarang mungkin ke Pak Solikin Pak. Ada bentuk-bentuk insentif ya Pak ya untuk mendorong pembelian rumah gitu Pak. Nah, bagaimana Anda melihat kekuatan dari insentif-insentif ini untuk men-trade off atau memberikan substitusi terhadap PPN yang misalnya naik menjadi 12% Pak? Ya, pemerintah sebelumnya sudah memberikan stimulus yang sangat bijaksana tentunya. Ada PPN DTP dan sebagainya. Tetapi dalam kondisi yang memang saat ini daya beli masyarakat yang sangat menurun kan gitu. Berbagai kebutuhan masyarakat yang tentunya ada skala prioritas. Mungkin skala prioritasnya adalah makan dan kemudian pendidikan, kesehatan. Mungkin sektor properti agak nomor 5 gitu ya. Nah, ini perlunya pemerintah kalau di sektor properti betul-betul memperhatikan kayak PPN DTP misalnya. Untuk khusus untuk rumah subsidi sebaiknya ya dibuatlah jangka panjang. Bahkan kalau rumah subsidi ini kalau di 0% kan dalam jangka waktu 5 tahun misalnya, itu akan jauh lebih baik gitu ya. Dan tentunya ketika bicara perumahan tidak terlepas dari perbankan. Bagaimana perbankan tetap menjaga bunga KPR-nya itu tetap single digit. Artinya mungkin range-nya itu bisa 5-7% dalam jangka waktu. Saat ini kan jangkanya pendek-pendek, 5-7% itu jangka waktunya biasanya hanya 1 tahun, 2 tahun. Ya, coba ditarik sampai 5 tahun. Bahkan mungkin untuk memudahkan. Untuk memudahkan, gitu, untuk meringankan beban cicilan kan gitu. Tentunya ini menjadi PR tersendiri gitu ya. Sebenarnya kalau kita menganalisa lebih dalam, sebenarnya ketika perbankan subsidi kan tetap 5%. Kalau kita naik ke sektor komersil yang misalkan harga di atas subsidi, perbankan juga mampu sebenarnya dengan menerapkan KPR dengan single digit gitu. Belum lagi soal yang kredit konstruksi misalnya, itu akan sangat berdampak kepada industri properti dan turunannya. Itu akan jauh lebih meringankan kita dalam mengelola cash flow kita.